Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Laparehan. Saya dari kelas MBS 22C dengan NIM 422030026. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wadiah. Baik. Wadiah menurut bahasa berarti titipan. Kata wadiah berasal dari kata wada'a, yada'u, wada'an yang berarti memberikan atau meninggalkan sesuatu. Jadi wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, wadiah adalah gambar penjagaan kepemilikan sesuatu terhadap barang-barang pribadi yang penting dengan cara tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa wadiah adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagai mestinya. Dasar hukum wadiah. Akad wadiah merupakan akad yang diperbolehkan atau mubah menurut syariah. Dasar hukum wadiah sebagai berikut: Al-Quran, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tabungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Surah Al-Baqarah juz kedua ayat 283. Hadis Nabi, dan juga ada hadis dari Nabi SAW yang artinya tunaikanlah amanah titipan kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, sini juga ada rukun wadiah. Rukun wadiah adalah pokok yang harus ada dalam akad wadiah. Jika ada salah satu pokok yang tidak terpenuhi, maka akad itu terjadi tidak sah. Hukum wadiah ada 4, yaitu orang yang menitipkan atau al-mudi atau muaddi, orang menitipkan. Yang kedua itu ada orang yang dititip atau al-muadda atau musta'adda. Nah, yang ketiga itu ada barang titipan atau wadiah. Yang keempat itu sigot ijab. Nah, syarat-syarat wadiah. Itu ada 2. Pertama, balik. Tidak melakukan akad dengan anak yang belum balik. Namun ulama Hanifiyah memperbolehkan berakad dengan anak yang sudah mumayyiz dengan persetujuan walinya. 2, berakal sehat. Tidak sah berakad dengan orang gila atau orang yang sedang kehilangan akal karena mabuk. Syarat barang yang dititipkan. Barang yang dititipkan harus berupa harta yang bisa disimpan dan diserah terimakan serta memiliki nilai atau qimah. Syarat sigot ijab qabul. Ijab harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan bisa sharih atau jelas ataupun kinayah sindiran. Contoh sigot sarih. Saya titipkan barang ini kepada kamu. Qabul, saya terima titipan ini. Sementara menurut ulama mazhab Malikiyah, lafal kinayah harus disertai dengan niat. Hukum menerima wadiah. Hukum menerima wadiah ada 4 macam, yaitu wajib bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya, sementara tidak ada orang lain yang sanggup dan dapat dipercaya menjaga barang titipan tersebut. Yang kedua, sunnah bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya. 3, haram bagi orang yang percaya dan yakin bahwa dirinya tidak mampu menjaga amanah terhadap barang. Yang keempat, makruh bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan tapi masih ada unsur keraguan akan kemampuan itu. Nah, terus di sini ada juga macam-macam wadiah. Yang pertama ada wadiah yat al-amanah dan wadiah yat ad-dammah. Bedanya apa sih? Nah, kalau yat al-amanah itu barang dititipkan oleh pihak pertama, penitipan kepada pihak lain, perorangan, lembaga pendidikan untuk menyimpan barang tersebut. Sedangkan pihak lain, pihak yang menerima titipan, tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan barang tersebut. Nah, kedua itu ada wadiah yat ad-dammah. Wadiah ini merupakan titipan barang atau uang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk melihara barang atau uang tersebut. Pihak lain dapat memanfaatkan dengan sejenis pemiliknya. Pihak lain atau
penerima titipan menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap saat pemilik menghendaki sebagian konsekuensinya jika itu dikelola pihak lain. Misalnya bank ternyata mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi pihak yang menerima titipan. Nah, jenis barang wadiah itu ada harta sama dokumen penting. Saham, dokumen itu apa sih? Saham, surat perjanjian atau sertifikat. Ya mungkin itu saja. Nah, salah satu contoh juga ya, salah satu contoh wadiah itu seperti kita titipin di bank ya, di bank terus dikelola oleh bank uangnya, dan ya dalam proses apa namanya, jadi diputar lagi untuk keperluan bisnis orang yang membutuhkan, dan nanti kalau akadnya emang di awal itu bagi persenan, nah itu akan menambah persenan untuk si nasabah kayak gitu. Tapi uang nasabah tidak hilang tuh, dan tidak berkurang sama sekali. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan terkait wadiah ini. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya.